Di pagi hari memalu papan, tapi malah kena paku. Yang kemarin minta lanjutan Kingsman, nih silahkan abangku. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul tentu saja Kingsman The Secret Service yang dirilis pada tahun 2014. Menceritakan tentang seorang remaja broken home yang selalu disiksa ayah tirinya. Tapi pada suatu hari, dia justru direkrut menjadi agen mata-mata oleh salah satu organisasi paling rahasia di dunia. Dan film ini dibuat oleh sutradara X-Men dan juga Argyle yang sudah pernah saya bahas. Nih videonya. Selain itu, Kingsman juga mendapatkan rating 7,7 di IMDb yang terbilang cukup tinggi. Jadi tidak heran kalau film ini menjadi salah satu film mata-mata terbaik yang pernah ada. Serius. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Kingsman The Secret Service. Film dimulai dengan memperlihatkan 4 mata-mata yang sedang menjalankan sebuah misi untuk menangkap seorang teroris. Namun di tengah interogasi, teroris itu malah COD dengan malaikat maut. Naasnya, salah satu agen tewas saat menahan ledakan tersebut. Melihat itu, ketua mata-mata yang bernama Harry terpaksa menyudahi misinya. Merasa bertanggung jawab atas kematian rekannya, dia pun mendatangi rumah keluarga yang bersangkutan. Di sana, dia memberitahu semua yang terjadi dalam misinya. Dan sebagai penghormatan terakhir, dia memberikan sebuah medali emas kepada bocil bernama X yang merupakan anak tunggal dari rekannya. Di belakang medali itu ada sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi jika keluarganya membutuhkan bantuan. 17 tahun kemudian ada seorang profesor yang diculik oleh kelompok teroris. Para teroris ini lalu memaksanya untuk membuat senjata biologis yang sangat ampuh. Beruntung ada seorang agen khusus yang datang menyelamatkannya. Setelah membantai semua teroris, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan ketika agen itu hendak mengeceknya, tiba-tiba dan wanita itu adalah Geisel, seorang tangan kanan teroris yang kakinya dimodifikasi dengan senjata mematikan. Kemudian ketua teroris yang bernama Valentine datang untuk menjemput sang profesor. Dan seperti yang saya jelaskan tadi panjang lebar, dia berencana untuk menciptakan senjata biologis paling mematikan di dunia. Karena niat jahatnya itu, kita panggil saja dia tentu saja dengan nama Samidi. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan sebuah organisasi mata-mata yang dikenal dengan sebutan Kingsman. Dan organisasi ini memiliki tugas untuk menjaga kedamaian dunia. Di markas mereka berada, para agen sedang melakukan rapat darurat dengan ketua organisasi. Dalam rapat ini, mereka membahas tentang kematian agen mereka yang dibunuh oleh anteknya Samidi. Lalu di akhir pembahasan, Pak Ketua meminta agar setiap agen membawa calon kandidat pengganti untuk menggantikan agen yang baru saja gugur. Start the selection process for Lancelot's replacement and have them report to UK HQ. Di lain pihak, X sudah tumbuh menjadi pria dewasa, akan tetapi dia hidup melarat dan terpaksa putus sekolah. Tidak hanya itu, ibunya menikah lagi dengan seorang jamet yang dari mukanya saja sudah kelihatan seperti Mokondo. Alhasil X lebih suka bermain di luar daripada diam di rumah. Dia lalu pergi ke sebuah bar dan menceritakan kelakuan ayah tirinya kepada teman-temannya. Di sini terungkap bahwa ayah tirinya adalah seorang bos gangster. Dan lebih sialnya lagi, obrolan tadi terdengar oleh para gangster yang ada di bar. Sontak mereka pun tersinggung karena bosnya dihina-hina. X kemudian mengajak teman-temannya keluar dan mencuri mobil milik salah satu gangster. Tidak hanya mencuri, mereka juga menggunakannya untuk ugal-ugalan.
Gara-gara kejadian itu, polisi akhirnya menangkap dan menahan XCS. Di kantor polisi, dia teringat dengan medali pemberian Harry, dan tanpa pikir panjang, dia segera menghubungi nomor yang ada di medali tersebut. Ajaibnya, dia langsung dilepaskan saat itu juga. Yes, I totally understand. Ternyata, saya sudah tidak bisa terkejut lagi karena orang yang menyelamatkannya tentu saja adalah Harry. Tapi sebagai agen rahasia, dia pura-pura menjadi seorang penjahit biasa yang berhutang nyawa pada ayah Exy. Dia lalu mengajaknya minum di warkop terdekat sambil menceritakan masa lalunya. Namun, dia cukup kecewa karena Exy tidak sehebat ayahnya dan malah menjadi begundal kabupaten. Di tengah perbincangan, para gangster datang untuk menghajar Exy yang telah mencuri mobil mereka. Tentu saja, Harry tidak tinggal diam dan terpaksa membrutal tanpa ampun. Dia melakukan hal itu sebagai bentuk balas budi, dan sebelum pergi dia menyuruh Exy untuk menemuinya di sebuah tempat. Sepulangnya dari warkop, Exy tiba-tiba dihajar oleh ayah tirinya. Dia kemudian disiksa agar mau menyebutkan nama orang yang sudah menghajar anak buahnya. Tapi tanpa sadar semua kelakuannya sudah terekam oleh Harry. Ternyata selama ini dia sudah memasang penyadap di rumah itu. Dia pun mengancam akan menjebloskan si Jamet ke penjara jika dia tidak mau melepaskan Exy. I have enough evidence on your activities to have you locked up the boy alone, or I shall be forced to. Exy, meet me at the tailor I told you about. Setelah mengalami kejadian itu, Exy memutuskan untuk pergi dari rumah dan mengunjungi tempat Harry. Melihat kedatangannya, Harry langsung mendaftarkannya menjadi calon agen Kingsman karena dia percaya bahwa pemuda ini memiliki potensi yang sama besarnya seperti mendiang ayahnya. Dan tentu saja Exy menganggap hal itu sebagai lelucon, tapi nyatanya Harry sangat serius ingin merekrutnya. Not all full of surprises. Only in this case, I'm offering you the opportunity to become a Kingsman. Dia lalu mengajaknya masuk ke dalam markas rahasia yang berada di bawah toko penjahit. Sambil berjalan, Harry menceritakan sejarah berdirinya Kingsman yang dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia. Sesampainya di markas utama, Exy dipertemukan dengan semua calon agen Kingsman yang akan mengikuti seleksi. Selain akan melewati tes yang sangat sulit, mereka juga harus bersaing satu sama lain untuk memperebutkan satu posisi di organisasi Kingsman. Sebelum tesnya berlangsung, Exy berkenalan dengan para calon termasuk seorang gadis bernama Roxy. Seperti yang kita ketahui, di setiap perkumpulan pasti akan selalu ada orang yang sok jago sekaligus banyak omong. Dan orang tersebut adalah Charlie ST12. Buktinya, dia langsung meremehkan Exy yang tidak berkuliah di kampus bergengsi. Oxford or Cambridge? Neither. St Andrews? Did you serve me at the McDonald's in Winchester Service Station? It's definitely St Andrews. Singkat cerita, tes pertama pun dimulai. Saat mereka sedang tidur, ruangan itu tiba-tiba digenangi oleh air seperti banjir di Jakarta yang tidak bisa diatasi oleh gubernurnya. Cuak! Dan karena airnya terus bertambah tinggi, para kandidat Kingsman pun mulai kesulitan bernafas. Sementara itu, Exy mengandalkan insting miliknya untuk keluar dari banjir. Berkat kemampuannya, sebagian calon berhasil melewati tes pertama yang ternyata lebih sulit dari ujian Chunin. Kemudian seorang agen khusus bernama Merlin menjelaskan bahwa seorang Kingsman harus bisa bekerja sama. Dan gara-gara mereka hanya mengandalkan kemampuan Exy, akhirnya ada salah satu calon yang tewas. Di waktu yang sama, Harry sedang menjalankan misi untuk menangkap profesor yang diculik Samidi. Loh, kok ditangkap? Tunggu Sobat Nobar, mari saya jelaskan.
karena kabarnya dia telah membantu si Jamet dalam menciptakan senjata biologis. Tapi saat Harry sedang menginterogasi sang profesor, tiba-tiba ternyata Samidi telah memasang alat peledak di dalam kepala profesor agar dia tidak membocorkan rahasianya. Jamet ini juga menyuruh Geisel untuk mencari tahu siapa agen yang berusaha menghentikan rencananya. Selanjutnya, dia mulai melobi para petinggi pemerintahan dari berbagai negara supaya mau bekerja sama dengannya. Bahkan, dia sudah menyiapkan ratusan juta produk miliknya untuk dibagikan kepada warga sipil. Dengan begitu, citra para pejabat akan terlihat bagus di mata rakyat. Namun, Putri Swedia menolak kerjasama itu sehingga membuat Samidi marah besar. Dia pun menyuruh Geisel untuk membawanya ke penjara dan menghabisi semua pengawal Tuan Putri. Sedangkan bagi para pemimpin yang mau bekerja sama, Samidi akan memasangkan sebuah chip di belakang kepala mereka. Di sisi lain, ujian calon agen Kingsman kembali dilanjutkan, dan kali ini Merlin menyuruh setiap orang untuk memilih anak anjing untuk dilatih dan dirawat hingga besar. Tapi kalau sudah besar, tidak boleh dijadikan oseng-oseng. Secara tidak langsung, ujian ini dapat melatih fungsi daya ingat, perhatian, dan keterampilan memecahkan masalah. Tapi sayangnya, Exi tidak punya pengetahuan tentang anjing. Dia akhirnya asal memilih dan mendapatkan anjing yang paling sulit untuk dilatih. Merlin said we're not allowed to hold you. Bollocks. Singkat cerita, ujian ketiga pun dimulai. Dalam tes kali ini, para kandidat mendapatkan tantangan untuk melakukan terjun payung dari pesawat seperti di FF. Dengan aturan, mereka harus mendarat di titik yang sudah ditentukan. Dan setelah bel berbunyi, mereka pun langsung terjun bebas. Namun ketika semuanya sudah melayang di udara, mereka mendapatkan sebuah kejutan. Merlin mengatakan bahwa ada salah satu kandidat yang tidak memiliki parasut. Jadi bagaimanapun caranya, mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, semua orang mulai panik dan hanya Exi yang tampak tenang. Dia kemudian meminta semua kandidat untuk saling berpegangan tangan. Dengan begitu, mereka bisa sampai ke titik tujuan dengan selamat. Tapi sayangnya, masih ada orang egois seperti Charlie yang tidak ingin membantu siapapun. Karena ternyata orang yang tidak memiliki parasut adalah Exi. Beruntung, Roxy bersedia untuk bekerja sama dengannya. Setelah ujian selesai, Merlin mengumumkan bahwa yang bisa melanjutkan seleksi hanyalah Charlie, Roxy, dan Exi. Sedangkan yang lain terpaksa harus pulang lebih cepat. Meskipun lulus dengan nilai tinggi, tapi Exi protes kenapa hanya dia yang tidak memiliki parasut. Merlin pun memanggilnya ke depan dan menunjukkan kalau semua kandidat memiliki parasut, yang artinya dia sengaja berbohong pada tes ini agar para kandidat bisa saling menolong. Keesokan harinya, Exi menjenguk Harry yang sedang dirawat setelah gagal mengamankan si profesor. Tidak lama kemudian, Merlin datang untuk mendiskusikan kejadian tersebut, yang intinya pihak Kingsman sudah melacak chip yang ada di belakang kepala profesor. Dan ketika ditelusuri, mereka akhirnya tahu bahwa Samidi adalah dalang dari semua ini. Dia telah menanam chip pada semua orang yang membantu proyeknya, termasuk si profesor. Tidak hanya itu, seperti paslon nomor 3, Samidi juga menyebarkan SIM card dan internet secara gratis untuk seluruh masyarakat. Tapi kenyataannya, SIM card itu adalah senjata biologis yang bisa dikendalikan dari jarak jauh.
Setelah mengetahui apa yang terjadi, Harry segera mendatangi tempat Samidi. Di sana, dia menyamar sebagai seorang miliarder yang ingin mendukung proyeknya. Samidi lalu mengajaknya berbincang sambil mukbang McD. Dan selesai makan, mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Tapi ternyata, si Jamet diam-diam menaruh alat pelacak di tubuh Harry melalui minuman anggur. We'll know his every move for the next 24 hours. Sepulangnya dari sana, Harry menemui ketua Kingsman, tapi sayang sekali dia belum bisa mendapatkan informasi atau bukti penting di tempat Samidi. Tampaknya si Jamet mampu menyembunyikan niat jahatnya dengan pura-pura jadi pengusaha sukses. Sementara itu, seluruh channel televisi menyiarkan berita tentang hilangnya orang-orang terkenal secara misterius. Dan ternyata korbannya adalah putri Swedia dan semua orang yang tidak setuju dengan proyek Samidi. Dan seperti yang kita tahu, mereka dipenjara di Nusa Kambangan. Bukan, pokoknya dipenjara lah. Dan di sisi lain, ujian calon agen Kingsman kembali dilanjutkan. Kali ini, para kandidat mendapatkan tugas untuk mendekati seorang wanita di klub malam. Meskipun terdengar aneh, tapi maksud dari misi ini adalah mereka harus bisa merayu wanita tersebut agar bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Tapi ternyata misi ini hanyalah jebakan yang dibuat Merlin. Mereka bertiga lalu dibuat pingsan dengan nutrisari yang sudah dicampur CTM. Tidak berselang lama, mereka tersadar dari pingsannya dengan kondisi terikat di atas rel kereta api. Di sini, kesetiaan mereka diuji habis-habisan. Kemudian, ada seorang pria yang menghampiri Exi. Pria ini lalu berjanji akan menyelamatkannya jika dia mau membocorkan rahasia tentang Harry. Namun, sebagai orang yang sangat setia, Exi lebih baik dilindas kereta daripada mengkhianati teman sendiri. Seketika, ada gerbong kereta yang melaju kencang dan... Bloody well done. Alhasil, Exi pun berhasil lolos dari ujian ini bersama dengan Roxy yang mampu melewati tantangan terakhir. Sementara itu, Charlie justru gagal karena rasa takutnya lebih besar dari kesetiaannya. Di saat yang bersamaan, Samidi mulai menyiapkan senjata biologisnya dan SIM card yang dia bagikan secara gratis akan memancarkan sebuah sinyal yang akan membuat para penggunanya kehilangan kesadaran. Setelahnya, mereka akan menggila seperti zombie dan saling membunuh satu sama lain. Keesokan harinya, Harry akan melanjutkan misinya. Tapi sebelum itu, dia mengajak Exi untuk memilih jas anti peluru di toko jahit milik Kingsman. Namun saat akan mencobanya, penjaga toko mengatakan kalau ruang gantinya sedang digunakan oleh pelanggan lain. Karena tidak mau menunggu lama, Harry akhirnya mengajak muridnya itu untuk melihat ruangan senjata yang disuplai langsung oleh Mamat Gun Shop. Is any formal shoe with Dia lalu menjelaskan fungsi dari masing-masing senjata. Bahkan dia memperlihatkan sepatu canggih yang sudah dimodifikasi dengan pisau di ujungnya. Setelah menjelaskan cukup lama, Harry kembali mengajak Exi ke ruangan jas. Dan tidak disangka-sangka, ternyata orang yang sedang menggunakan ruang ganti adalah Samidi dan Gazelle. Samidi lantas menjelaskan kalau dia datang hanya untuk memilih jas. Mendengar itu, Harry pun menyarankannya agar membeli topi di tempat itu untuk menutupi kebotakannya. Dan siapa sangka dia telah memasang penyadap di dalam topi tersebut. Singkat cerita, ujian kandidat Kingsman tinggal satu tahap lagi. Oleh karena itu, ketua Kingsman turun langsung untuk menguji kedua kandidat yang tersisa. Kali ini, Exi diuji untuk menembak anjing yang selama ini sudah dia rawat. Tapi sayangnya, Exi tidak tega melakukannya. I knew you couldn't make it. Setelah gagal dalam ujian, dia memutuskan untuk membajak salah satu mobil Kingsman lalu pergi ke suatu tempat. Di lain pihak, Roxy justru berani menembak anjingnya. Alhasil, dia pun berhasil lulus menjadi agen Kingsman dengan julukan Agent Lancelot, tapi bukan pacarnya Odette.
Mendengar kegagalan Eksi, Harry segera memanggilnya dan mengungkapkan rasa kecewanya. Di sini dia menjelaskan bahwa pistol yang digunakan dalam ujian terakhir adalah pistol kosong. Intinya, tes itu sengaja dirancang untuk menguji sejauh mana seorang Kingsman rela berkorban, dan seharusnya Eksi bisa melewati tes tersebut dengan mudah. Di tengah perbincangan, Merlin memberi informasi kalau Samidi akan menguji senjata biologisnya di sebuah gereja. South Glade Mission Church. You just stay right there. I'll sort this mess out when I get back. Merlin, get the plane ready. Tanpa pikir panjang, Harry pun mengunjungi gereja yang dimaksud. Dia tidak akan membiarkan si Jamet membantai orang-orang yang sedang berdoa. Tapi yang dia tidak sadari, Samidi telah memantau gerak-geriknya dari CCTV. Si Jamet pun menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan senjata biologisnya, dan inilah yang terjadi. Rupanya semua orang di dalam gereja berubah menjadi zombie gara-gara sinyal yang terpancar dari SIM card gratis pemberian Samidi. Dan hal tersebut juga ikut mempengaruhi Harry. Alhasil dia ikut menggila dan membantai semua orang tanpa pandang bulu. Setelah menghabisi seluruh zombie internet gratis, dia kembali sadar dan langsung merasa bersalah. Saat hendak kembali ke markas, dia justru dihadang oleh Samidi. Ternyata si Jamet sengaja membocorkan informasi tentang gereja itu agar bisa membunuh Harry, sehingga dia bisa mencoba senjata biologis itu lalu mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya. Dia juga menjelaskan bahwa sinyal yang keluar dari SIM card akan membuat orang kehilangan akal sehat dan kesadarannya. Selesai menjelaskan, Samidi langsung mengeluarkan pistol dan menghabisi Harry saat itu juga. Feels good, right? No, it does not feel good. Melihat mentornya tertembak, Eksi pun segera kembali ke markas untuk menemui ketua Kingsman. Namun anehnya, ketua tidak terlihat sedih sama sekali karena bagi para agen Kingsman, pengorbanan adalah bagian dari tugas. Untuk menghormati pengorbanan Harry, dia mengajak Eksi untuk minum larutan beras bulog. Tapi di saat yang bersamaan, gerak-gerik si ketua nampak mencurigakan. Dan benar saja ada sebuah chip yang dipasang di belakang kepalanya. I want you to join me in a toast acceptable for us. Melihat hal itu, Eksi pun menukar minumannya tanpa sepengetahuan ketua Kingsman. Dia sangat curiga kalau minuman tersebut mengandung racun mematikan. Kemudian mereka bersulang untuk mengenang kematian Harry. Dan seperti yang kita ketahui, orang akan cenderung menceritakan jujur setelah meminum alkohol. Di sini, ketua akhirnya mengaku kalau dia telah bekerja sama dengan Samidi. Planet Earth works the same way. The host kills the virus, or the virus kills the host. If we don't reduce our population ourselves, mankind is the virus. We're making the virus. Dia mengatakan semua itu karena ingin mengajak Eksi untuk berada di pihaknya. Namun tanpa pikir panjang, Eksi menolak tawarannya dan memilih untuk setia pada kebenaran. Tidak suka dengan penolakan, ketua Kingsman itu langsung mengaktifkan racun yang ada di minumannya. Dan karena sudah ditukar, akhirnya racun tersebut menjadi senjata makan tuan. I had that down already. Sleight of hand. Yes, there are Common types is that Dengan hati-hati, Eksi mengeluarkan chip yang tertanam di belakang kepala si ketua. Dia lalu menceritakan semua kejadiannya kepada Merlin dan Roxy. Mereka bertiga pun mulai menyusun rencana untuk menggagalkan aksi Samidi. Dalam misi ini, Roxy akan bertugas menghancurkan salah satu satelit milik si Jamet, sedangkan Eksi akan menyerang markasnya. Sementara itu, Samidi mengumpulkan seluruh orang yang membantu proyek miliknya di dalam markas yang sangat aman. Dia berjanji akan melindungi mereka dari kekacauan yang akan segera terjadi. Setelah proyek penghancurannya selesai, mereka akan memulai dunia yang baru tanpa orang-orang Kismin. Akan tetapi orang-orang ini tidak sadar bahwa chip yang tertanam di tubuh mereka bisa meledak sesuai keinginan Samidi. Dan pada akhirnya, Jamet itu yang akan menjadi penguasa di seluruh dunia. Sendirian lo di situ.
Di waktu yang sama, Exi bersiap menjalankan misi pertamanya. Dia dan Merlin diam-diam memasuki wilayah markas Samidi menggunakan undangan milik almarhum ketua Kingsman. Mereka lalu membagi tugas di mana Exi akan masuk ke dalam markas, sedangkan Merlin bertugas memberikan arahan dari dalam pesawat. Di sisi lain, Roxy sedang terbang menggunakan balon udara untuk meledakkan satelit milik Samidi. Dan ketika sudah berhasil mengarahkan roketnya, salah satu balon udara meletus yang membuat hatinya sangat kacau. Tapi untungnya dia tidak menyerah hingga berhasil melakukan tugasnya. Bersamaan dengan itu, Merlin menyuruh Exi untuk mengakses seluruh data milik Samidi. Ketika proses hacking sudah berjalan, Merlin memintanya untuk kembali secepatnya. Tapi ketika hendak pergi, dia malah dihadang oleh Charlie yang ternyata diundang oleh Samidi. Alhasil dia pun ketahuan dan akhirnya terpaksa membrutal sebelum waktunya. Down the narrow tunnel. Saat melihat Exi kabur, Samidi langsung mempercepat kehancuran dunia. Namun sistemnya tiba-tiba tidak berfungsi karena satelit miliknya sudah hancur terkena roket. Di pesawat, Merlin mengajak Exi untuk kembali lagi ke dalam markas Samidi. Kali ini mereka berdua harus segera menghabisinya agar tidak membahayakan umat manusia lagi. Tapi sebelum pergi, Merlin menawarkan beberapa senjata kepadanya dan yang dipilih adalah payung Kagura. Setibanya di markas si Jamet, Exi harus berhadapan dengan ratusan prajurit Samidi. Meskipun sudah melawan dengan sekuat tenaga, pada akhirnya dia terkepung karena kalah jumlah. Dalam keadaan terdesak ini, dia mendapatkan ide brilian. Dia lalu meminta Merlin untuk meretas dan mengaktifkan sinyal peledak chip milik pasukan Samidi. Tanpa pikir panjang, Merlin pun segera melakukannya dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, Samidi mencoba menyalakan kembali sistem komputernya dengan meminjam satelit milik rekannya. Kemudian, dia kembali mengaktifkan program penghancur yang akan membuat semua orang di dunia saling membunuh. Di tengah kekacauan, Exi datang dan langsung menembak tepat ke arah Samidi. Hal itu pun membuat si Jamet sangat ketakutan. Melihat penyerangan itu, Gezel akhirnya turun tangan dan akan menghabisi semua orang yang menghalangi Samidi. Tanpa rasa takut, Exi langsung melawannya saat itu juga. Dalam waktu singkat, dia berhasil membunuh Gezel dengan racun kalajengking di sepatunya. Setelah itu, dia mencabut kaki palsu milik wanita tersebut, lalu menggunakannya untuk membunuh Samidi. Dan pada akhirnya, dia berhasil menyelamatkan dunia dari kehancuran. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Exi yang sudah resmi menjadi agen Kingsman. Dia lalu mendatangi ibunya di sebuah warkop. Di sana, sang ibu sedang dikelilingi oleh para gangster. Tapi kali ini, Exi tidak akan kabur dan memilih untuk melawan mereka semua. Adegan ini memperlihatkan kita
bahwa setinggi apapun pekerjaan Exi, dia tetap mencintai sang ibu dan ingin melepaskannya dari jeratan ayah tiri yang zolim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah semangat Exi dalam bekerja keras dan pantang menyerah. Dia menunjukkan kepada kita semua bahwa sebuah proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Cukup mantan saja yang mengkhianati kalian. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pecinta Mio Mirza mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mio Mirza itu sebenarnya bukan cewek yang di TikTok itu ya. Jadi ceritanya ada seorang TikToker bernama Mirza RHMNN. Ya itu kayaknya sih namanya Mirza Rahman ya. Dia itu punya Mio dan dimodif. Nah dia itu sering banget upload video motor Mio-nya yang dimodif-modif itu di TikToknya. Nah viewsnya gede banget. Nah di sini para netizen yang entahlah kenapa Gen Z sering banget nge-troll orang. Mereka tiba-tiba komen di semua video TikTok yang ada dengan kata Mio Mirza, Mio Mirza. Alhasil nih, akun utama Mirza hilang. Terus, ya seperti biasa ketika ada sesuatu yang viral kan, pasti ada aja yang memanfaatkan. Kemudian setelah akunnya hilang, itu deh muncul deh akun-akun Mio Mirza, tapi isinya cewek-cewek yang ahegao dan semacamnya lah. Itu mantap kan? Ya kasihan sih orangnya. Itu ya ini cuman troll dari para netizen yang budiman sih. Seperti yang dulu pengen CRT, terus juga sedikit-sedikit cerita ke Nadia Omara, termasuk ya macam-macam lah, termasuk yang dulu keren banget punyanya si Pudidi. Iya gabut, netizen gabut lah intinya. Kok saya jadi bacot sih? Iya gimana, saya kan pengangguran.